Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diskusi hukum, hari ini kita bertemu di channel pendidikan ini. Tema yang akan saya bahas hari ini adalah memalsukan tanda tangan atas perintah pemiliknya. Kalau kita melihat suatu tanda tangan seseorang ini, ada yang begitu mudah tanda tangannya, ada yang terlihat rumit, ada yang biasa saja. Harus kita pahami bahwa dalam suatu tanda tangan ini ada goresan-goresan, ini ada memiliki makna, ada proses penekanannya, di mana setiap orang itu memiliki ciri khas tertentu, dan apabila ini ditiru, ini akan bisa kelihatan. Dalam suatu pembuatan tanda tangan ada yang dibuat mudah, ada yang dibuat agak susah. Dan ini juga terkadang ada dengan ada yang mudahnya tanda tangan seseorang, terkadang orang ada yang memasukkan tanda tangan tersebut. Nah, tidak jarang untuk suatu urusan ini karena ada begitu mudah tanda tangan seseorang atau mungkin agak rumit seseorang, untuk efektivitasnya, untuk menghemat waktu karena tidak bisa hadir di suatu tempat untuk proses penandatanganan, sering meminta atau menyuruh orang lain untuk menandatangankan sesuai dengan apa yang tanda tangannya dia miliki, diperintahkan, dan itu pun juga karena persetujuannya ataupun bahkan itu karena perintahnya. Namun ingat, ini semua ada pidananya terkait dengan hal tersebut. Nah, sering terjadi ini adalah dalam satu kasus ini ada tentang kait banyak masalah tanda tangan, khususnya jual beli tanah atau surat AJB tanah. Ini biasanya jual beli tanah di mana ada ahli warisnya. Ahli warisnya menandatangani jual beli, padahal di situ adalah namanya pewaris yang menjual, tetapi karena pewarisnya tidak bisa tanda tangan akhirnya diwakilkan oleh ahli waris. Tetapi tanda tangannya itu dibuat tanda tangannya ahli waris, tetapi namanya pewaris. Ini jelas. Akhirnya di dalam ketika ada permasalahan hukum ini dianggap ada tidak sah karena namanya adalah nama pewaris tetapi tanda tangannya adalah orang lain. Ini juga bisa dikenakan pemalsuan juga. Atau di sini ahli waris tersebut meniru tanda tangan pewaris atau meniru orang tuanya anak, meniru tanda tangan orang tuanya seolah-olah itu ada tanda tangan orang tuanya. Ini juga tidak boleh walaupun itu persetujuannya. Itu salah satu kasusnya ya. Atau mungkin di kasus yang lain, mungkin karena atasan atau bawahan dari tingkat perkantoran, mungkin manajer atau orang pimpinannya menyuruh anak buahnya untuk memasukkan tanda tangan agar orang pimpinan tidak perlu hadir di situ dan dianggap hadir sehingga tanda tangannya dipalsukan saja. Itu juga suatu larangan, ada ancaman hukumannya. Jadi walaupun diperintah, walaupun itu dengan persetujuan pemilik, penandatanganan oleh orang lain itu adalah suatu tindak pidana. Ya. Terus bagaimana diancam dengan apa ini? Karena pemalsuan tanda tangan itu di atas surat, maka di sini karena palsunya tanda tangan ini akan dikenakan dengan pemalsuan surat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ayat 1 KUH pidana, yaitu tentang pemalsuan surat. Ancaman pidana yaitu pidana penjara, yaitu maksimal penjara 8 tahun. Nah, terus bagaimana kalau tadi ada persetujuan ya? Kalau itu kan pemalsuan surat ini kan orang sendiri. Kalau untuk disuruh, nah ini nanti baik pelaku maupun yang menyuruh, ya, yang melakukannya atau yang menyuruh melakukan, ini dikenakan dengan delik penyertaan, yaitu di pasal 3 dengan sangkaan pasal 263 1 ke 1 KP tadi akan dijuntukan atau dibersamakan dengan pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan ancaman tetap sama, yaitu pidana penjara maksimal selama 8 tahun. Nah, ini ada hal yang menarik yang perlu saudara ketahui terkait dengan untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan. Selain dari keterangan dari orang yang bersangkutan atau saksi yang melihat dalam prosesnya, untuk melihat apakah ini kejadian lampau, untuk melihat bagaimana ini melihat apakah ada pemalsuan atau tidak, tentunya tanda tangan tersebut harus diuji melalui laboratorium uji forensik
laboratorium kriminal, uji forensik. Jadi dilakukan uji forensik. Nah, caranya bagaimana? Ini ada tanda tangan yang disangkakan palsu tadi, nanti dibandingkan dengan dokumen-dokumen, beberapa dokumen yang tanda tangan asli oleh orang tersebut. Jadi beberapa dokumen dikumpulkan, ini yang sangkakan palsu, dan beberapa dokumen 2 atau 3 atau 4 dokumen yang asli tanda tangan oleh orang yang sama tadi. Nah, dari uji laboratorium tersebut nanti bagaimana hasilnya? Jika hasilnya itu identik, maka itu dianggap tidak ada dugaan adanya pemalsuan. Tetapi apabila hasil uji krimnya, laboratorium forensiknya itu memberikan hasil non identik atau tidak ada kemiripan, maka di situ ada dugaan bahwa itu adalah tanda tangan palsu. Oke, jadi ini tadi penjelasan dari kami. Jadi setelah mendengar apa yang saya sampaikan, mohon untuk hati-hati dan jangan melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap orang lain walaupun itu dengan persetujuannya, karena ada pidana di situ. Baik, itu tadi penjelasannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.